Jurnal yang kami review ini berjudul Comparison Analysis of First Search and Deep Limit Search Algorithm in Sudoku Games, yang dimana jurnal ini ditulis oleh Tirsa Ninialina dan Mattheus Supriyanto Remetna dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Victory Sorong, Indonesia. Kemudian nama jurnal yang direview ini berasal dari Bulletin of Computer Science and Electrical Engineering. Next. Di dalam pendahuluan jurnal ini, penulis memperkenalkan apa itu permainan Sudoku, lalu algoritma apa saja yang dipakai untuk menyelesaikan permainan Sudoku, kemudian menjelaskan dua algoritma yang digunakan, serta menganalisis dan membandingkan dari dua algoritma yang digunakan, mana yang lebih efektif dan efisien dengan melihat simpul yang dikembangkan dan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permainan Sudoku Games. Next, kemudian di slide selanjutnya ada gambaran umum tentang Sudoku. Di dalam gambaran umum tentang Sudoku ini, mungkin kita semua tahu apa itu Sudoku dan pernah ataupun sering memainkannya. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu apa itu Sudoku. Jadi Sudoku itu merupakan suatu permainan teka-teki angka yang terdiri dari 9 kali 9 yang harus diisi dengan angka 1 sampai 9. Nah, setiap baris, kolom, dan subkotaknya itu terdiri dari 3 kali 3. Nah, di dalam 3 kali 3 itu harus kita isi dengan angka yang berbeda tanpa adanya perulangan. Nah, tujuan utama dari permainan ini yaitu untuk mengisi semua kotak dengan angka yang tepat. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Sudoku merupakan permainan yang menantang dalam hal penyelesaiannya. Permasalahan yang dihadapi adalah mencari kombinasi angka yang tepat untuk mengisi setiap kotak sedemikian rupa, sehingga memenuhi aturan Sudoku. Terdapat banyak kemungkinan solusi dan penting untuk menemukan solusi yang benar dan lengkap. Algoritma yang digunakan dalam jurnal ini. Di jurnal ini kita menggunakan dua algoritma, yaitu First Search BFS dan Deep Limited Search atau DLS. Kedua algoritma ini digunakan untuk mencari solusi dan menyelesaikan Sudoku dengan efisien. Melalui perbandingan antara BFS dan DLS, diharapkan dapat ditemukannya algoritma yang lebih optimal dalam menyelesaikan Sudoku. Algoritma BFS, Breadth First Search, algoritma pencarian yang digunakan untuk menjelajahi dan mencari solusi dalam sebuah graf atau struktur data berdasarkan tingkat jarak dari simpul awal. Dalam konteks permainan Sudoku, BFS digunakan untuk mencari solusi dengan mengeksplorasi semua kemungkinan angka secara sejajar dari simpul ke simpul berikutnya. Kelebihan dan kekurangan BFS: dapat menemukan solusi jika ada solusi yang ada, menjamin solusi optimal dalam hal jarak, yaitu menemukan solusi dengan jumlah langkah minimum, membutuhkan banyak memori untuk menyimpan semua simpul yang dieksplorasi. Pada permasalahan yang kompleks, waktu eksekusi BFS bisa menjadi sangat tinggi karena jumlah simpul yang dikembangkan. Langkah penyelesaian BFS. Pertama, pencarian dimulai dari simpul akar yang kosong. Kemudian, angka-angka yang mungkin dimasukkan ke dalam kotak 0 dikembangkan tanpa melanggar aturan Sudoku. Selanjutnya, jika kotak berikutnya adalah kotak pertanyaan, simpul induk tidak perlu mengembangkan simpul anak. Jika kotak berikutnya adalah kotak jawaban, dikembangkan semua angka yang mungkin. Selanjutnya, pencarian dilanjutkan hingga mencapai tingkat ke-80. Jika tidak ada simpul yang mencapai tingkat ke-80, maka Sudoku tidak memiliki solusi. Berikut ilustrasi penyelesaian dengan menggunakan BFS. Selanjutnya itu algoritma Deep Limited Search atau DLS. Algoritma DLS ini dimulai dengan simpul akar kosong dan membatasi tingkat kedalaman pencarian hingga tingkat yang ditentukan sebelumnya. Pada setiap tingkatan, algoritma ini mengembangkan semua simpul anak yang memenuhi aturan Sudoku. Jika simpul anak berikutnya adalah simpul jawaban, pencarian dilanjutkan hingga mencapai tingkat batasan yang ditentukan.
Kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini yaitu pertama, efisiensi dalam penggunaan memori, yaitu salah satu kelebihannya. Yang kedua, tidak perlu mengembangkan simpul seperti BFS atau breadth first search. Yang ketiga, lebih cepat dalam menemukan solusi apabila solusi itu pada kedalaman yang lebih dangkal daripada kedalaman yang lebih dalam. Selanjutnya itu ada memiliki keterbatasan dalam mencari solusi yang jauh dari simpul awal. Jika batasan kedalaman terlalu rendah, algoritma dapat mengabaikan solusi yang mungkin ada pada level yang lebih dalam. Selanjutnya, langkah penyelesaian atau cara jalan dari algoritma ini. Pertama, pencarian itu dimulai dari simpul akar kosong. Lalu yang kedua, angka yang mungkin dapat dimasukkan ke dalam kotak 0 dikembangkan tanpa melanggar aturan Sudoku. Ketiga, jika tidak ada angka yang memenuhi syarat, dilakukan backtracking ke simpul induk. 4. Jika kotak berikutnya adalah pertanyaan Sudoku, simpul anak tidak dikembangkan. Kelima, pencarian dan pengembangan simpul dilanjutkan hingga mencapai simpul level 80. Terakhir, jika terjadi backtrack pada simpul akar, pertanyaan Sudoku tidak memiliki jawaban. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan ilustrasi bagaimana algoritma DLS mencari jawaban pertanyaan Sudoku melalui gambar not-not yang ada di sini. Itu tuh caranya ada 80 tingkatan atau 80 limit yang mana dicari satu-satu dari arah kiri dulu. Jadi pencarian dari root kiri, lalu di backtrack ke atas ya, lalu lanjut ke bawahnya, backtrack lagi ke kanan, backtrack lagi ke atas, backtrack lagi sampai ke tingkat 80. Jika terjadi backtrack sampai simpul akar sampai tingkat akhir 80 itu belum ada menemukan solusi, maka pencarian jawaban Sudoku tersebut tidak ada solusinya. Begitu dengan algoritma DLS. Nah, lalu saya akan menjelaskan bagian dari jurnal ini juga membandingkan jumlah simpul yang dikembangkan dan waktu yang dibutuhkan untuk kedua algoritma menemukan jawaban Sudoku. Nah, dari perbandingan itu dapat dilihat bahwa BFS itu membutuhkan lebih banyak simpul dibandingkan dengan DLS. Waktu juga lebih dibutuhkan lama dibanding DLS. Namun BFS ini memiliki keunggulan ya, yang dapat menemukan semua kemungkinan jawaban jika ada lebih dari satu jawaban yang mungkin. Namun kalau DLS itu lebih efisien dalam hal jumlah simpul dan waktu yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban Sudoku. Nah, melalui jurnal ini juga, melalui review jurnal ini, kelompok kami menyimpulkan ada 3 kesimpulan. Yang pertama, pencarian menggunakan BFS itu memerlukan lebih banyak simpul yang dikembangkan dibandingkan DLS. Hal ini itu disebabkan sifat BFS yang mencari itu satu persatu dari not ibu ke not anaknya. Lalu kalau misalkan yang kesimpulan kedua tuh waktu yang dibutuhkan BFS itu lebih lama dibandingkan DLS karena tadi itu dia harus nyarinya satu-satu. Lalu kalau misalkan kesimpulan ketiga, dia itu pilihan antara, jika ada yang bertanya atau memilih antara BFS atau DLS, itu tergantung pada referensi pengguna terkait trade-off-nya. Jadi ibarat kata kalau misalkan pengguna itu butuh jawaban di kolom dan baris yang banyak, itu disarankan menggunakan BFS. Kalau misalkan masih banyak yang kosong gitu di Sudokunya. Kalau misalkan di Sudokunya butuh beberapa angka saja yang untuk mengisi baris dan kolom atau satu kotak 9 kotak gitu, disarankan menggunakan DLS karena DLS jauh lebih cepat dalam pencarian gitu, tidak perlu ke semuanya. Oke. Sekian review jurnal dari kelompok 6 RC. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.